Kemudian saiki data sing selanjutnya, data sing kepiro lagi? Data sing ke songo, bubeng 10, apa 11, apa 12, apa 13, apa 17 ya gak roh ya. Oh iya, data ping 51 ya. Data ke 51, oh jane oke banget ya mergo. Data itu banyak orang yang sholat itu cenderung kemudian biasanya orang itu saya disiplin di nggone fikihnya itu nyuwolo umpamane lho ya sholat itu kewenceng itu ngopo sih terkadang kok kena dampak arogan kemudian berbangga dan semuji rata-rata kok begitu kenapa sih gitu. Jadi banyak tamu yang biasanya sangat kenceng itu gampang menyalahkan orang yang berbeda paham berbeda aliran berbeda golongan mengomentari orang yang sholatnya beda itu rata-rata kan begitu tapi saya nggak akan ngomong berarti wajib sholat gak ngono lo ya Quran jelas di dalam sholat itu wajib dan mutlak tapi kita katakan banyak orang itu sesungguhnya akibat dampak sholatnya kosong jadi banyak jamaah yang semula itu ada dalam satu kelompok sing kewenceng di gone syariat itu tapi saya nggak akan mendefinisikan kelompok apa begitu ya saya nggak ingin subjek tapi rata-rata itu adalah tertanam di dalam dirinya tuh semuji merasa kayak orang yang dekat dengan Tuhan dan dampaknya itu melecehkan orang lain merasa bahwa telah menjadi kekasih Tuhan padahal di dalam gerakan sholat kalau memang Nabi Muhammad yang dimaksud ruku itu seperti sholat yang dimaksud sujud itu seperti yang berarti sama dengan sholat upamanya begitu itu di dalam makna ruku itu kan andap asor sopan santun rendah hati tidak membedakan agama dan keyakinan tidak menampakkan kan gitu tapi banyak yang orang yang sholat itu justru sering mudah menyalahkan orang lain ya. Kenapa? Karena kita tuh sejak awal sudah diajari untuk arogan sholat itu niatannya itu sudah dibangun untuk punya perilaku arogan pengen terus contohnya kowe ngarepe sholat supaya orang semua penduduk tahu kowe iki jerit-jerit di dhuwur gak terima di ngarep ngene tok ora jerit-jerit munggah di dhuwur to ora iso munggah kan tuku speaker mbok depne ngono kan petang arah 5 arah 10 arah Allah kan gitu kan supaya do krungu kabeh nek kowe iki arepe sholat aku lho wong sholat ini kan ke awalnya wis niate wis riak kok ki kowe krungu mesti pegel iki Saki orang mesti bantah enggak itu kan dakwah sakit buktine ngene wae nek kowe azan kemudian tonggomu enek sing protes nek kowe nesu iso nampa berarti kowe ikhlas kowe tulus tapi nek diprotes mas mbok diirine to mas ganggu mas aku duwe anak mas sadurunge anakmu lahir salon kowe wis di dhuwur nah itu ya, berarti itu adalah arogan berarti kan ditunggangi nafsu kan ngono tapi data itu menunjukkan wong saya salate serwegep itu rata-rata itu mesti gampang pegel gampang menilai wes nek saya serwegep salat terus ndi wis sorbanan ora trimo azan jadi sorbane dinggo ndi kok salat terus ini adalah sunnah
para wali ki mbiyen nganggo ngene iki, do kene ndek gambare kae. Mergo nek salat, nek meditasi atau salat ki ndek gunung adem. Kuwi ora mergo kok nganggo iki adem. Itu mergo adem. Ini mbok terok nih. Nek wong Arab ngopo nganggo sorban supaya enggak dehidrasi, sebab Arab sana itu zaman Nabi itu tanah Arab itu enggak kayak Indonesia, di kono mudah dehidrasi. Jadi itu kita butuh rumus. Kira-kira sholat Kanjeng Nabi ki piye nek di Quran rukuk itu wis disebut nih bahwa fasabih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin, kan gitu, wa aqimis shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Itu pada saat Allah menyebut rukuk di dalam Al-Quran itu berarti kan Allah yang ngendikan. Saat disebut rukuk itu berarti perilaku sosial, perilaku komunitas kolektif yang baik dalam mengembangkan menjadi manusia bermanfaat dan berfaedah bagi kehidupan, tidak menjadi orang yang kaku dan beku karepe dhewe. Gitu. Bener dhewe kan enggak begitu. Makanya kan saat kalimat sujud ya Inani anallah la ilaha illa ana fa'budhu wa aqimis shalah li dzikri. Kemudian pada saat ada kalimat berkaitan dengan masalah sujud, fasabih menjadi wong kang iman dadi wong sing sujud. Tapi di ayat ini sudah dijelaskan makna orang yang di dalam sujud itu fasabih, memasucikan keberadaan Tuhan. Namanya sobaha fasabih itu hati itu jangan dikotori dengan ego, hati tidak dikotori dengan nafsu, hati tidak dikotori dengan merasa lebih, hati tidak dikotori dengan iri dan dengki. Fasabih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin, sehingga hidupmu sehari-hari itu menjadi orang-orang yang sujud. Bersihkan, agungkan Tuhanmu, bersihkan dirimu dan agungkan Tuhanmu. Jadilah pemakmurnya, tanamlah, kelolalah bumi itu. Cara cara manusia itu memasucikan itu seperti kalau tanaman apel, maka dia akan berbuah apel. Dari kecil, dari biji tumbuh, berarti dia bisa berbunga, bisa dipanen. Itu namanya dia tanaman apel itu telah menyebut memasucikan Tuhannya sesuai dengan bahasa apel. Bahasa mangga yang bunga kemudian berbuah rasanya ya rasa mangga. Tapi nek ditanam karo mangga kemudian basa buah ternyata buah dadi kerikil. Lah iki wis gak memasucikan blas kan ngono ta. Lah sing akeh sing ngono kuwi malah menungso. Nek buah apel digak biji engko buahe ya apel, kambil engko buahe ya kelapa. Mangga juga mangga. Kan ngono kan? Rambutan juga rambutan. Menungso. Cilikane ya menungso. Mbok gedene tibake apa? Iso babi, iso kire, iso. Itu. Ya tergantung nek kesandung ke piye. Geludak ngono apa? Iso jangkrik, angkrik, iso kire, asu, kan gitu kan. Gitu. Itu
mengenai sholat. Jadi kalau kita gabungkan dengan ayat Quran, tadi kan beberapa hal ya, syarat, nilai, dan value di dalam sholat itu khusyuk, ada kehadiran Tuhan. Kalau nggak ada, kosong, itu akan membahalakan dirinya, cenderung berhala kepada dirinya. Jadi so ngoreksi awake dewi-dewi, gawe saya sering sholat, saya kemluhur, kemlangkung, semuji, berarti enek sing salah dalam kita menjalankan sholat. Berarti ada yang salah. Kena penyakit riya, kena penyakit sum'ah, kena penyakit ujub, kena penyakit takabur, melecehkan orang lain, merendahkan orang lain, yang tidak sepaham, yang tidak sekeyakinan, yang tidak sekelompok, yang tidak segolongan, itu langsung dituduh berbeda sidik, langsung dituduh tanpa mau tabayun, tanpa mau komunikasi, kayak gitu. Seandainya komunikasi kemudian berbeda, saling menghormati, itu saja perintahnya begitu. Perintahnya begitu, apalagi petuk wae ora gelem tapi wis berprasangka. Dampaknya orang yang sholat tapi kosong, tidak ada kehadiran Tuhan, hanya jentat-jentit jentut, tapi tidak di sholatnya tidak seperti yang dikersaki Tuhan, ya. Artinya ada kehadiran Tuhan, itu menjadi manusia keras kepala, menjadi manusia yang kaku dan beku, menjadi manusia yang kultus dan fanatik terhadap dirinya sendiri, terhadap kelompoknya, terhadap golongannya, menjadi manusia yang tidak peduli, menjadi manusia yang riya, tidak berkepedulian, rasanya mati, hanya memikirkan dan berpusat pada ego dan kepentingan dirinya sendiri. Sana-sana berebeken karepmu, sing penting ibadahku ditompo rumangsane, kan ngono. Itu makanya saat beberapa manajemen usul diganti speaker, saya katakan enggak, nek perlu salon gue sing penting krungu di jero krungu, kan gitu. Kita latihan untuk tidak menjadi manusia riya, sum'ah, ujub, takabur, dakwah yang tidak wae saiki ya sapa nggih wetenge sedaya Islam ya diomongi ya padha nyeledit ya. Jadi fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jadi celaka orang sing sholat. Jadi sholat itu jelas adalah mengingat. Tapi untuk bentuknya sholat seperti apa itu memang nggak ada. Rukuk seperti yang sekarang ini, yang persis seperti kita, seperti umat Islam, itu adalah ortodok. Jadi ada orang-orang yang memiliki keyakinan ortodok, tapi nggak saya sebut ortodok apa ya, kalau ortodok kan sifatnya general. Tapi ada aliran ortodok, tapi memang bukan Islam. Itu ada aliran namanya aliran ortodok. Itu dia sholatnya seperti sholat orang Islam. Itu kan kita sing ngomong. Kalau mereka yang ngomong, orang Islam itu sholatnya itu seperti kami kaum ortodok, kan gitu. Kan itu. Kita merasa mengklaim, oh mereka niru orang Islam. Enggak, dalam sejarahnya kita yang meniru mereka. Itu kita meniru mereka. Survei kecil-kecilan itu memang rata-rata ada kelompok Islam sendiri yang sangat-sangat menekankan syariat, itu rata-rata kena penyakit arogan, rata-rata itu kena penyakit arogan, ya. Gampang kesinggung berkaitan dengan ibadah, itu nesu seperti menjadi pembelanya Tuhan. Itu
Saya nggak tahu kenapa bisa begitu, tapi kalau mengacu kepada firman Allah, orang yang sholat tapi sahun nggak ada kehadiran Tuhan. Sahun itu berbeda dengan ghafilun, berbeda dengan nasullah, berbeda dengan orang yang lupa, berbeda dengan orang yang mengabaikan. Beda. Kalau sahun itu identiknya adalah mereka yang tidak kenal, tidak ada kehadiran. Itu wis duwe suami istri metu ko ngomah keluargane belas ora kalingan anak bojo, itu jenenge sahun. Wis iku dadi selingkuh, dadi ra karo-karoan gitu loh. Mestine nek entuk sangu dikekne keluargane malah bikin jajan dintekne di njaba, itu jenenge wong sahun, itu wong celaka kan gitu loh. Celaka. Itu perihal sholat dari beberapa itu intinya itu sholat itu zikir. Kalau nggak ada zikir dampaknya seperti itu. Kemudian apa benar Nabi Muhammad itu mengajarkan sholat seperti itu? Karena hadisnya nggak ada definisinya. Dan hadisnya juga tidak ada gambarnya. Nabi Muhammad hadis sholatnya kamu seperti aku sholat. Iki lo gambari kan orang enek. Gak enek, gambari kan gak enek. Di Quran perintah sholat itu juga nggak ada gambarnya. Gitu. Gak enek gambari. Nah, itu. Tapi ini saya buka belak sejarah latar belakang sholat itu seperti apa. Wah, engkau dimusuhi wong wagah enggak? Iki hanya orang tertentu saja yang tahu. Ya, kalau yang itu saya nggak akan buka di gini. Itu sejak kapan? Ortodok itu sebelum Nabi Isa. Sebelum Nabi Isa itu sudah ada pola ortodok itu, sholat seperti itu. Apakah orang Kristen itu berarti sholat itu? Enggak. Itu ortodoknya. Kalau Katolik itu enggak. Dulu Nabi Isa enggak begitu. Tapi ada sekelompok yang di luar Nabi Isa, sebelum Nabi Isa. Itu di zaman sekitar 70 tahun, 100-an, sekitar 40 tahun sebelum Nabi Isa lahir, itu memang ada kelompok yang melakukan seperti sholat yang sekarang menjadi seperti kita. Kalau kamu bertanya, kemudian Imam Syafi'i apakah benar menulis fikih seperti yang sekarang kita ikuti? Itu saya juga nggak bisa menjawab, saya bisa mengatakan kemungkinan saja. Kalau seandainya Nabi Muhammad itu ternyata nggak mengajarkan seperti yang kita lakukan, sholat seperti rukuk sujud seperti yang kita pahami selama ini, berarti pasti ada tunggangan, ada susupan. Bisa jadi bukan Imam Syafi'i yang melakukan. Itu saja kan kita relate. Bisa jadi bukan Imam Syafi'i. Tapi kalau kita ambil sejarah, dikumpulkannya kan setelah Imam Syafi'i wafat. Jauh setelah Imam Syafi'i wafat, kemudian kitab-kitab itu kan dikumpulkan. Ada memang Imam Syafi'i menulis, ada. Tapi ada yang juga dikumpul-kumpulin kan, itu yang banyak kan dikumpul-kumpulin oleh orang-orang setelahnya. Kan itu. Tapi kalau kita cerita bagaimana proses pengumpulannya, aduh. Kalau kita ngaji umum begini pasti tukaran nanti jadinya kan tukaran. Kita kan belum bisa menghormati perbedaan. Itu saya kira yang ingin kita sampaikan. Kemudian sekarang kembali kepada kita, bagaimana tadi kan kita matur sholat itu jika kosong nggak ada nilainya.
Coba deh kamu amati di kelompok-kelompok tertentu yang sholat, jelas-jelas dilakukan oleh Kanjeng Nabi, jelas-jelas dilakukan oleh Kanjeng Nabi, justru gak dinut oleh orang sekarang. Nek sholat kan sudah hasil tafsir, karena Nabi tidak memberi contoh rukuk sujud itu seperti yang kita lakukan selama ini kan. Ya tapi kita anggap aja itu benar gitu saja, tapi kan definisinya kan tidak ada. Kalau memang Nabi begitu ya nggak terjadi pro kontra, banyak gaya begitu kan, bacaannya juga beda-beda kan gitu. Tapi sekarang orang bingung kusuk itu seperti apa, zikir tuh gimana sih supaya sholat ya ora iso kudu ketemu Kanjeng Nabi kok. Kusuk iku kudu ketemu Kanjeng Nabi, iki lho Gusti Allah iku iki lho, eling-eling ndek jero sholat, ora petuk ora mungkin kok ya. Nek gak petuk ya berarti mesti sahun kan gitu kan. Nek kowe pengen petuk ya berarti harus percaya Nabi itu nggak mandek, ada pelanjutnya yang menunjukkan risalah Tuhan. Ini berkaitan dengan istilah Satrio Piningit, Imam Mahdi, Ratu Adil, itu berkaitan itu semua kan. Ora ke politik, ora kekuasaan, ora terus ndogrok roro beras teko dhewe, Imam Mahdi masak gaureng tempe, mbelehne wedhus ngono. Samplok karo sikile sapi engko malah. Kan itu bukan masalah politik, bukan masalah perut. Intinya itu kan hanya penggenapan, itu hanya dampak saja, tapi intinya adalah masalah tentang terbentuknya kesadaran jiwa menjadi cahayanya Tuhan di dalam diri kita. Tapi kalau itu nggak diakui, keberadaan nggak diakui, ya tafsir gitulah. Tafsir. Gitu. Makanya kan utlu ma ukhya ilaka ben mung salat kan mesti ayat iki sing diangkat toh. Utlu ma ukhya ilaka minal kitab wa aqimis shalah inna shalah tanha 'anil fahsya wal munkar. Hanya dengan sambung, hanya dengan menyatu, hanya dengan manunggal. Sholat itu terhubungnya hati dengan Tuhan karena ada kehadiran Tuhan, sehingga disebut sebagai nyambung atau manunggal. Katakanlah nek sing wis duwe suami, sing wis duwe istri, pergi kemanapun, nek di dalam hatinya itu ada pasangannya, jenenge manunggal di dalam bepergian. Itu wis nggak akan gliar-gliur, nggak akan menggok, nggak akan distorsi hidupnya. Gitu. Utlu ma ukhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna shalah tanha. Hanya dengan sholat mencegah fahsya. Gampangan itu kan hanya dengan sholat jiwanya itu rapuh. Itu hanya dengan sholat supaya tidak menjadi orang yang rapuh jiwanya, tidak menjadi orang yang jiwanya rusak, tidak menjadi orang yang hanya nafsunya yang disuburkan. Itu hanya dengan sholat merusak dirinya. Malas, senengane ngeloke, senengane mitnah, senengane prasangka. Hidupnya itu dalam liputan prasangka, suudon, senang membuli, senang emosi. Itu fahsya. Wal mungkar itu merusak tatanan yang ada, merusak kebersamaan, merusak kekeluargaan, suka mematahkan semangat. Itu kalau fahsya semuci, kemeluhur,
Kalau fasya itu melihat orang lain, wis enak salah aja orang salahin itu namanya mungkar. Itu dampaknya ya akhirnya kan mengingkari kebenaran. Waladzikrullahi akbar. Waladzikrullahi akbar itu ya waladzikrullahi akbar. Gak usah mbok tafsiri. Dibaliknya di sholat neh. Sungguh bahwa zikir itu adalah sesuatu yang besar dalam kurung sholat. Bingung nih kadang wong nafsir sak geleme dhewe. Jadi dikatakan walazik pakai lam takkid waladzikrullahi akbar. Sungguh ingat kepada Tuhan, ada kehadiran Tuhan. Ini maknanya bahwa sholat itu karena intinya zikir. Hanya dengan karena ada Tuhan di dalam dada sehingga menjadi manusia sadar. Dengan menjadi manusia sadar, fakta rasa hatinya itu menjadi sadar. Tanpa Tuhan kita nyatanya nggak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan nggak bisa bergerak, tanpa Tuhan nggak bisa melihat. Hanya karena ada keberadaan Tuhan. Bukti keberadaan Tuhan itu kita ada nafas. Bukti ada Tuhan, kita tuh bisa beraktivitas. Itu bukti ada keberadaan Tuhan, ada ruh dari Tuhan. Dan ingat kepada Tuhan itu sesuatu yang hebat, yang luar biasa. Karena orang ini sadar, menjadi hamba itu sadar. Ojo kemudian dalam kurung sholat, jendat-jendit neh, wong jendat-jendit aja itu lo rumusnya awake dhewe neh. Itu rumusan awake dhewe itu jauh setelah Nabi Muhammad wafat. Terus janjane sholat Kanjeng Nabi itu aku tadi kan mau ngomong sing jelas-jelas Nabi Muhammad itu jelas enak kalimatnya malah gak dinggo kan gitu kan. Bahasa sing ditafsiri walaupun Imam Syafi'i pun kita juga belum jelas kok. Apakah benar seperti itu? Kholwat, itikaf. Itikaf itu dalam bahasa Quran. Kholwat, bahasa Quran, bahasa hadis, bahasa Arab. Bahasa Jawa ini ya meditasi. Tapi nek muni meditasi, muni kayak terus pikirannya topo. Wis dianggap wong gunung, wong njero guwa kan gitu. Itu enggak begitu. Itu artinya itikaf itu sambung dengan Tuhan, fokus hatinya itu dengan Tuhan untuk melihat jiwanya, jiwa yang terdalam ada di dalam dirinya itu dikatakan sebagai jiwa yang dari Tuhan kan gitu. Jadi jelas Nabi Muhammad melakukan kholwat, jelas Nabi Muhammad melakukan iktikaf. Itu jelas. Sampai kalimatnya tafakur sesaat itu lebih baik daripada tafakur ibadah 7 tahun. Ya ini sing 1 tahun apa 7 tahun. Tapi sing jelas kan perbandingannya kan waduh banget gitu loh. Kenapa teman-teman dan kemuanya semuanya santri, kenapa kita juga mulai melatih iktikaf itu jelas-jelas hadisnya, jelas-jelas Qur'annya. Makanya kita mengkuatkan, mengeningkan cipta, mengkuatkan batin, itu ada iktikaf. Seperti meditasi, itu kan biasa saja. Meditasi, tapi pada saat ada orang meditasi begini kita berpikir aneh. Nabi melakukan iktikaf, Nabi melakukan, malah kalau pengen ngetoni Kanjeng Nabi kan nggak di lapangan basket, moron di Arab kono di juru gua Hira. Rutin Nabi Muhammad tadi di gua Hira. Tuh. Dan saya kira begitu. Ada hal yang sangat inti sebenarnya seperti
seperti apa, ini yang Romo nggak mungkin nyampaikan. Tapi ini sudah lebih dari cukup untuk menyertakan kita supaya kita sholatnya tidak hanya sekedar jendat-jendit. Karena intinya itu adalah sambungi hati dengan Tuhan. Kowe iki nek ngrungokne pelajaran itu intinya itu kan tidak sekedar menjadi pendengar yang baik, tapi sambung apa enggak. Bukan sekedar kowe krungu penjelasannya ustadzmu, tapi kowe iki nyambung apa enggak. Dan sholat itu adalah hal perkara nyambung ini, uteke nyambung, atine nyambung, tangane nyambung, mripate nyambung, lingkungannya nyambung, dengan wit nyambung, dengan tanah nyambung. Itu sholat itu sambung, semua elemen itu sambung, itu namanya sholat. Saat semuanya sambung, nafakhtu fihi min ruh, semuanya energi Tuhan, vibrasi Tuhan, getaran Tuhan, itu akan luar biasa. Kamu belajar kuantum, kamu belajar fisika, kamu jangan setengah-setengah. Di balik kamu mempelajari tentang gelombang cahaya transendental, kamu belajar tentang gelombang alfa, gelombang beta, gelombang gamma, itu semuanya gelombang-gelombang ketuhanan. Itu. Saya kira begitu. Semoga dalam ridha Allah, dalam ampunannya mendapatkan berberan berkasa pangestu guru wasito. Ya. Saya maksudkan ini semoga menjadi pemantik kesadaran kita secara bahkan universal. Secara universal, alus ki wong gak kroso. Dadi rada disendal, maksudnya biar kroso. Tapi demi Allah, ini bukan karena kebencian dan kedengkian, tapi dengan maksud ini kondisi ini karena sudah sangat mepet. Dunia ki janine wis mepet gitu loh. Jadi gregetene iki ndek kono. Jadi bukan karena saya benci kepada si A si B, pemane saya atas aku gedeng karo Bisri enggak. Kalau saya nesu koyok bahasa nesu karo Bisri bukan karena saya nesu dengan Mas Bisri, enggak, tapi gregeten wong wis mepet. Tapi sing ngerti mepet lah Romo, Mas Bisri kan raro kan gitu kan, bidane kan dikono pamane. Apa ya kudu tak nesoni? Kudune kan ngono, wis mepet barang kok nyantai ya kan gitu. Jadi jane mesake intine iki, kalau nggak gerak nanti kan akan terlalu banyak korban. Apa sing dilakukan ki rumangsane wis bener, padahal do distorsi kan gitu. Tak ngerti distorsi kok ngendi lho, ayatnya memang enak ayatnya terus terlalu jelas ya ayatnya itu. Di Quran tuh dipastikan kudune wong Islam sak haragadak kudune itu mencari orang ini. Kalau bukan karena subjeknya Romo harus dicari. Wabtagu ilahi alwasilah, ayatnya saembrek Wa'lamu anafikum rasul itu saembrek yang ayat itu. Wa min ummatin ula khafal nadhirun itu saembrek ayat itu. Laqad manallahu al mu'min id ba'atsa fihim, itu banyak banget lah ayat-ayat itu. Wa tabi sabila man anaba ilayya, ayat itu akeh banget. Kowe iki nek kalau kamu ingin mencari orang yang kamu akan ikuti, carilah mereka yang punya ciri satu. Menjelaskannya bukan karena angan-angan, bukan karena buku, bukan karena kitab, tapi mereka tahu persis Tuhanmu di mana, akhiratmu di mana.
Kemudian al-wasilata, menjadi penjembatan karena dia menjadi penghubung dan karena dia tahu akhirat dengan persis. Ayatnya banyak pasti dapat menunjukkan Tuhanmu, pasti dapat menunjukkan dirimu, pasti dapat menunjukkan hidupmu. Banyak banget ayat kuwi di Injil, di Taurat, di Quran, di Dhamma, di Hibrin, di Bhagavad Gita. Wah, banyak ayat itu perihal itu. Harus melalui Krishna, kamu tahu hanya dengan melalui Krishna. Amal perbuatan baik itu harus melalui aku, Buddha. Kan itu kan banyak banget ya. Disebut Siddhartha Gautama itu kan juga karena dia sebagai al-wasilah. Ya. Nah, memang syaratnya begitu ya. Quran ya. Tapi dituduh do ngamuk, do nesu, do ya wes akhirnya ketetapan ngopo kok Imam Mahdi Syadrobiding itu muncul mesti guru-guru rusak. Allah menungso mesti nggak percaya. Untuk itu semoga segera diringkes dan cepat. Gregetan kan ngono pisan, gawe getaran pisan. Yang jelas di sing hak, di sing batal. Timbangane ketok kopiah nang tukang korupsi, ketok kopiah ning ngelokke, ketok kopiah ning dana haji barang dikorupsi. Malah arep dicekel ki wong salat, gak dicekel ki wong pentilat kan itu. Segera dalam ridho dan makro dalam ampunannya mendapatkan beberapa panggilan guru wasitah. Selamat lahir batin dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.